ada buku-buku Islam. Hanya itu yang diperkenankan setelah pemerintahan masuk. Nah sekarang kekuatan di Indonesia itu diganggunya itu oleh buzzer. Terlebih penggunaan buzzer untuk tujuan tertentu masih marak dan kerap kali mengundang perdebatan, terutama mengenai cara kerja buzzer, termasuk cara kerja buzzer di medsos. Ya, kita tonton aja videonya sebagai contoh ya. Seperti Pak Ade Armando, Abu Janda dan kawan-kawan ya, itu diantaranya. Tapi tidak pernah menyebutkan kalau Saifuddin Ibrahim juga termasuk buzzer sebenarnya. Tapi bukan untuk negara. Pemerintahan itu harus kuat dan generasi muda harus diberi ilmu pengetahuan yang lengkap. Sekolah, madrasah, dan tempat-tempat peribadatan yang ada di seluruh Indonesia adalah tempat untuk penetralisir peradaban di dunia ini. Di abad modern terutama sekarang ini tidak bisa dilepaskan daripada peradaban Islam, di mana ilmu-ilmu kedokteran, ilmu politik, ilmu sosial itu sesungguhnya ada di Islam di Timur Tengah pada saat itu, walaupun pada akhirnya dibalik ya, ketika buku-buku perpustakaan dihancurkan dan diambil ke Eropa untuk yang bisa diterjemahkan, yang lainnya dibakar dan dibuang ke Laut Hitam. Tapi bukan itu yang akan kita bahas kali ini, yaitu perkembangan Islam abad ini yang mempengaruhi di perpolitikan Indonesia. Kaum milenial memang harus diajak bicara tentang sejarah masa lampau untuk kekinian. Kita di sini akan berbicara yang lebih universal dibanding dengan kasus-kasus tadi. Sejak zaman Rasulullah, bahkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, peristiwa-peristiwa itu betul-betul heroik ya. Jadi peristiwa Sambo, KM 50, Tol Cikampek, kemudian Ali Markus dan Pendeta Saifuddin Ibrahim merupakan hal biasa. Itulah pentingnya mempelajari kitab suci dan buku-buku sejarah, sehingga ketika ada peristiwa-peristiwa yang saat ini lagi hangat, akan dengan mudah mencari solusinya. Seperti kisah Pendeta Ali Markus berikut ini ya, kita dengarkan dulu. Dengan adanya pernyataan dari Markus ini, umat Islam jadi ingin belajar lagi kan? Apakah benar yang dia ucapkan? Jadi Pak Ali Markus ini punya jasa untuk perkembangan agama Islam karena pidatonya ini. Apalagi cerita tentang Nabi Muhammad yang diracun oleh istrinya sendiri. Apakah benar ceritanya seperti ini? Tentu saja ada pembelokan di sini. Istri yang ke-17, jadi istrinya Muhammad itu total semua 22. Istri yang ke-17 ini meracuni dia 2 tahun. Kata orang Jawa ini digawe kembang amben, mati gak mati, urip gak urip. Rasulullah surat itu tidak sempat menelan makanan, tetapi hanya sahabatnya saja yang sampai meninggal. Kenapa demikian? Karena ada firman dari Allah. Sesungguhnya racun ini adalah kisah untuk pembelajaran bagi orang yang mau poligami. Membuat satu pernyataan, lek mati lang mati yo, lek urip. Jadi masuk ajaran Islam itu harus kapah atau menyeluruh, bukan sebagian-sebagian. Jika Rasulullah itu menikahi banyak istri, itu sesungguhnya untuk menyelamatkan dari fitnah. Jadi yang dia nikahi kan nenek-nenek tua. Segera hari itu juga nyawanya dicabut. Ini akhirnya ditunjukkan oleh Allah bagaimana sekaratnya dia ketika itu. Begitu juga dengan peristiwa Saifuddin Ibrahim, langsung dibayar kontan ketika dia masih hidup di dunia ini. Apalagi di akhirat nanti. Lebih parahnya lagi, dia mengaku-ngaku sebagai pendeta. Padahal untuk menjadi pendeta itu kan sekolahnya juga tidak mudah ya.